Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman afqahu bihi awamirak wa nawahika warzuqna fahman a'lamu bihi kaifa unajik ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril faham wa akhrijna min zulumatil waham waftah lana abwaaba rahmatik wa anshur alaina min khazaini ilmik ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman wa wasi' fi rizqana wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi ayunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kafiran nawar wa ya hasanal fi'ar wa ya qa'iman bila zawar ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wal minnah wa syaraf ala kulli hal walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah kita berjumpa kembali bersama JSNH Channel. Mudah-mudahan para mustami senantiasa sehat walafiat dan semoga Allah Ta'ala melimpahkan rahmat dan maghfirahnya, serta semoga Allah Ta'ala melancarkan berbagai urusan para mustami. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insyaallah kali ini kita akan membahas tentang sholawat mudabbirul umur. Sigat daripada sholawat mudabbirul umur yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya nurun nur ya mudabbirul umur balligh anni ruha sayyidina Muhammadin wa arwahi ali sayyidina Muhammad tahiyyatan wassalama. Demikian sigat daripada sholawat mudabbirul umur. Artinya adalah, ya Allah sumber pancaran nur, ya Allah Tuhan yang mengatur semua perkara, semoga Engkau sampaikan daripadaku salam dan tahiyat kepada ruh Nabi Muhammad SAW dan ruh keluarga Nabi Muhammad SAW.
Dikatakan dalam fadilah sholawat ini, jika sholawat ini dibaca 100 kali dan sebelum membacanya mengerjakan sholat sunnah sebanyak 2 rakaat, maka insyaallah ta'ala akan bermimpi bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Adapun daripada fadilah yang lain terkait dengan hadis yang menjelaskan tentang fadilah salawat, dikatakan di dalam sebuah riwayat, atani malakun faqal ya Muhammad indallaha yaqul ama yurdika annahu la yusalli alaik ahadun min ummatik illa sallaitu alaihi asyra wa la yusallimu alaik ahadun illa sallamtu alaihi asyra. Seorang malaikat datang menemuiku dan berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah Ta'ala bertitah, apakah tidak menyenangkanmu jika tidak ada seorang pun dari umatmu yang bersalawat kepadamu, kecuali aku akan bersalawat kepadanya 10 kali lipat, dan tidak ada seorang pun dari umatmu yang menghaturkan salam kepadamu kecuali aku akan menganugerahkan salam kedamaian kepadanya sebanyak 10 kali lipat. Takhrijul hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, oleh Imam Ibnu Hibban melalui jalur Abu Thalhah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis dari sumber yang sama juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Al-Musnad dengan redaksi sebagaimana tadi dijelaskan. Hanya saja ada tambahan Nabi SAW dengan menjawab na'am atau tentu. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan dinilai sebagai sahih oleh Imam Ibnu Hibban. Makna hadis ini merupakan dalil yang menjelaskan bahwa salam sama seperti sholawat, sebagaimana Allah Ta'ala bersolawat kepada orang yang bersolawat kepada Rasulullah SAW sebanyak 10 kali lipat. Allah pun memberikan salam kepada orang yang menyampaikan salam pada Rasulnya sebanyak 10 kali lipat pula. Di dalam riwayat lain dikatakan, innalillah malaikatan sayyahina ibadlighuni an ummati salam. Sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki malaikat pelanglang buana yang bertugas menyampaikan salam dari umatku kepadaku. Takhrijul hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Imam Ibnu Hibban dari jalur Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Selain dinilai sahih oleh Imam Ibnu Hibban, Imam Al-Hakim juga menyatakan bahwa hadis ini sahih, dan penilaian ini juga disetujui oleh Imam Az-Zahabi. Sementara Imam Al-Haythami juga mengatakan bahwa para perawi yang tergabung dalam rangkaian sanadnya adalah perawi-perawi yang sahih. Hadis dengan makna yang sama pula diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Al-Musnad dan Imam At-Tabrani di dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir dengan sanad yang hasan dari Al-Hasan bin Ali bin Abu Thalib radhiyallahu ta'ala anhum wa karamallahu wajhah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, aitsuma kuntum fasallu alayya fa inna salatakum tablughuni. Bersolawatlah kepadaku dimanapun kalian berada, sesungguhnya sholawat kalian sampai kepadaku. Sementara dalam Al-Mu'jamul Awsat, Imam At-Tabrani meriwayatkan hadis yang semakna dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, man shalla alayya balagotni sholatu wa shallaitu alaihi wa kutiba lahu siwa dzalik asyra hasanat. Barang siapa yang bersalawat kepadaku,
maka sholawatnya akan sampai kepadaku dan aku akan membalas sholawatnya. Selain itu akan dituliskan, ditetapkan pula baginya 10 pahala kebaikan. Mana hadis? Dari hadis tersebut, pembatasan makna pada salam di dalam hadis ini tidak menafikan penyampaian sholawat kepada beliau, sebab status keduanya adalah setara, sebagaimana ditunjukkan oleh 2 hadis terakhir yang sudah dibicarakan. Hadis ini mengandung anjuran untuk memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebab jika sholawat yang dihaturkan kepada beliau memang benar-benar sampai, maka hal itu akan menjadi dorongan tersendiri baginya. Dikatakan di dalam hadis yang lain, ma min ahadi yusallim alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudduhu alaihi salam. Tidak ada seorang pun yang membaca salam kepadaku kecuali Allah Ta'ala akan mengembalikan ruhku kepadaku sehingga aku bisa menjawab salamnya. Takhrijul hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari jalur hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Imam An-Nawawi mengatakan di dalam kitab Al-Adhkar bahwa sanad hadis ini adalah sahih. Begitu juga yang dinyatakan di dalam Riyadhus Shalihin. Hal ini lebih ditegaskan lagi oleh Imam Ibnu Hajar yang mengatakan bahwa perawi-perawi hadis ini adalah thiqah atau terpercaya. Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini di dalam kitab Al-Musnad dari sumber yang sama, yaitu jalur Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Sementara Imam Al-Bazzar, Abu Syekh dan Imam Ibnu Hibban meriwayatkannya dari Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha wakala biqabri malakan fa'adhah asma'al khalaik wala yusalli alayya ahadun ila yaumil qiyamah ila balagani bismi wasmu abi hadza fulan ibnu fulan qad shalla alaik. Sesungguhnya Allah Ta'ala menugaskan seorang malaikat di dalam kuburku. Dia membekalinya dengan kemampuan mendengar seluruh makhluk, sehingga tidak ada seorang pun yang bersolawat kepadaku hingga hari kiamat kecuali malaikat tersebut akan melaporkan kepadaku lengkap dengan nama orang tersebut beserta nama ayahnya. Ini Fulan bin Fulan, dia bersolawat kepada Anda. Demikian. Di dalam redaksi Abu Syekh ditambahkan kalimat fasadli Rabbu ta'ala ala dzalika rajul bikulli wahidin asyra. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun bersalawat atas orang tersebut dengan perbandingan setiap satu salawat dibalas dengan 10 kali lipat. Hadis ini merupakan hadis yang serupa diriwayatkan pula oleh Imam At-Tabrani di dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir. Imam Ibnu Hajar mengatakan bahwa mereka semua meriwayatkan hadis tersebut dari Nu'aim bin Damdam, dan di sini terjadi perdebatan mengenai status Imran al-Himyari sebagai perawi yang gharib atau yang tidak dikenal. Makna dari hadis lafaz illa raddallahu alayya ruhi, yaitu bermakna kecuali Allah Ta'ala akan mengembalikan ruhku kepadaku. Sementara redaksi versi dari Imam Ahmad berbunyi illa raddallahu ilayya ruhi, kecuali Allah Ta'ala akan mengembalikan ruhku ke dalam diriku. Imam Al-Qastalani mengatakan bahwa versi dari Imam Ahmad ini lebih halus dan lebih baik, sebab kedua kata transitif memiliki perbedaan yang halus. Rodda ala berkonotasi negatif untuk penghinaan, sementara rodda illa bermakna positif. Sementara rodda ila bermakna positif untuk penghormatan. Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pengembalian nyawa adalah pemberian kuasa
dalam berbicara, sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap hidup di dalam kubur beliau dan ruh beliau tidak pernah meninggalkan jasad beliau. Sebagaimana informasi disebutkan di dalam sebuah hadis sahih, innal anbiya ahya'un fi kuburihim yaghanu ala qalbi. Sesungguhnya para nabi itu hidup di dalam kubur mereka. Demikian kata Ibnu Al-Mulaqin dan yang lainnya. Sementara Imam Ibnu Hajar mengatakan yang paling bagus adalah menakwilkan pengembalian ruh tersebut dengan kepemilikan pikiran atau usudul fikr, seperti yang dikatakan di dalam sebuah khabar, yaghanu ala qalbi. Sedangkan Imam At-Tayyib berpendapat maknanya adalah ruh suci beliau dihadirkan di hadirat ilahi. Lalu jika ada salam dari salah seorang dari umatnya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikan ruh beliau pada status tersebut untuk menjawab salam orang yang menyalaminya. Dan masih banyak lagi pendapat di dalam masalah ini. Apa yang telah disebutkan itu adalah yang paling bagus. Demikian yang dikatakan oleh Imam Ibnu Al-Jazari di dalam kitab Tuhfatul Dzakirin. Lebih lanjut, penyebutan salam secara khusus dan di dalam hadis tersebut sebagaimana yang telah kami kemukakan, tidak berarti bahwa salawat tidak demikian adanya. Hal ini juga ditujukan oleh hadis Ammar yang telah disampaikan tadi. Demikian penjelasan mengenai fadilah dari pembacaan salawat yang dinukil daripada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beberapa muhaditsin. Semoga para mustami' terinspirasi, termotivasi untuk senantiasa melazimkan dan memperbanyak membaca salawat. Demikian penjelasan yang bisa kami sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Hal tersebut mutlak kesalahan dan kebodohan saya secara pribadi. Saya memohon maaf kepada para mustami' dan memohon ampunan kepada Allah Ta'ala. Akan tetapi jika ada kebenaran di dalamnya, hal tersebut mutlak berasal dari Allah Ta'ala. Insyaallah kita akan berjumpa kembali di lain segmen. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastauda'nak ma qara'nah wa ma katsabnah wa ma sami'nah. Allahumma ya alim ya alim ya alim, adlimna min ilmik wa afhimna ank wa asmi'na mink wa basirna bik wa aqimna bi syuhudik wa arifna at-tariqa ilaik wa hawinha alaina bi fadlik wa albisna libasat taqwa minka wa laka innaka ala kulli syai'in qadir walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aqsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atik ma tubadlaghuna bihi jannatik, wa minal yaqin ma tuhawwin mat'ana bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina
ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.